Ibu Suwarsi SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan segenap guru-guru SD Negeri 2 Tesopo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, tanggal 20 Januari 2023, kita akan mengikuti acara diseminasi budaya positif yang dimana secara spesifik mengkaji tentang budaya-budaya atau praktik-praktik baik yang perlu dilakukan di sekolah. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, berdoa. Keempat, sambutan. Kelima, inti. Dan terakhir, penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wahyu SPDSD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta tamu undangan, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan hari ini, mari kita memberikan kepala sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Semoga pada kesempatan hari ini acara dilancarkan dan khusus pada Bu Era yang nanti akan memberikan beberapa hal pada kegiatan acara ini. Semoga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tidak hanya sebagai calon tapi segera menjadi guru penggerak. Amin. Jadi dari Nabi Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil rahim syadana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah yafa'i Afrika dengan mendadurin mendatangi Afrika bimasjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dan sorry. Allahumma tunjina biha min syai'at wa tarfa'na darajatnya pada ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka selamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyatan fil ilmi ya Allah wa barakatan fil rizqi ya Allah wa taubatan qabla maghfiratin dan maghfiratan Allahumma bina sabaqatul maut wa najatan dari sabi qulubana batik-batikna wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa salim subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Trisombo. Kepada Ibu Suwarsi SPDSD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan rahmat yang berupa sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini untuk mengikuti diseminasi calon guru penggerak yaitu Ibu Era Dika Savitri SPD. Tak lupa sholawat kita salam kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit yaitu mengenai diseminasi ini. Semoga nanti dengan disampaikannya diseminasi oleh calon guru penggerak bisa memotivasi teman-teman guru yang pada siang hari ini hadir dan nanti bisa segera menyusul ikut mendaftar CGP. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di dalam CGP itu nanti akan banyak manfaatnya. Oleh karena itu monggo panjenengan yang masih muda-muda gunakanlah kesempatan selagi itu ada di depan kita. Nah, harapan saya untuk Bu Era semoga nanti setelah bisa menjadi guru penggerak nanti akan segera bisa menjadi contoh untuk teman-teman khususnya di SD Negeri 2 Trisombo, bisa juga membawa kemajuan untuk pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Trisombo dan di Kecamatan Beruja pada umumnya. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu acara inti
Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Era Bidang 1 SPD. Monggo kepada Bu Era, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan SD, guru SD Negeri 2 Trisobo, dan juga Bapak Ibu guru perwakilan dari sekolah sekaligus Jogja Utara yang saya hormati pula. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya pada pagi hari ini sudah berkenan untuk hadir pada acara diseminasi saya ini, di mana diseminasi ini adalah salah satu tugas saya di program Guru Penggerak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kita ice breaking dulu ya, biar relax. Ya. Saya lihat dari tadi kok wajahnya masih lesu. Nah, kita biar bersemangat, kita biar lebih santai, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, ya. Nah, tenang saja Pak Agu. Jadi lagunya saja, nanti liriknya diganti. Ya, ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, tetapi liriknya akan kita ganti. Nah, ini ada 4 kelompok. Kelompok 1 adalah yang di sebelah sana, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, ini ingat ya lagunya? Potong bebek angsa, sampai itu. Tapi nanti diganti. Jadi kalau saya menunjuk di kelompok ini, nanti mengganti dengan nana. Ya, fokus. Jadi ini harus membutuhkan konsentrasi yang benar-benar ya fokus, harus fokus. Yang sini berarti ini. Ya, yang ini oke, ikuti Bu Kepala. Yang sebelah sana ya. Berarti nana, ini, dan oke, siap Bapak dan Ibu? Nanti yang salah berarti kelompoknya kurang konsentrasi. Bisa dimulai? Nah, ikuti instruksi saya. Jadi yang menyanyi hanya kelompok yang saya tunjuk ya. Misalnya saya di sini, berarti bisa dicoba dulu. 1, 2, 3, contoh. Iya. Jadi yang kelompok ini adalah ini. Tapi nyambung ya, jadi nyambung. Nadanya nyambung ya. Jadi nanti akan saya ajak, makanya konsentrasi. Kita coba dulu. Yuk, kita mulai. Halo. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik. Ya, kita ulang sekali lagi biar kurang kompak tadi. Masih ada yang senyum-senyum malu ya. Jadi kita bersenang-senang di sini, tidak usah tegang, pokoknya kita santai saja. Ya, bagaimana Frida? Semangat ya, luar biasa. Kita ulang sekali lagi. Siap, konsentrasi, jangan sampai ada yang salah. Harusnya nana jadi ini. Ya, 3, 2, 1. Jadi sambil membayangkan yang sama. Baik, Bapak dan Ibu,
Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah panjenengan semua mendengarkan atau membaca pernyataan dari Ki Hajar Dewantara tentang seorang pendidik yang diibaratkan sebagai seorang petani? Pernah? Pernah. Bisa angkat tangan yang pernah? Yo. Oke, pernah ya Pak Guru ya? Bagaimana untuk pernyataan itu seperti apa? Menurut panjenengan yang pernah dengar ini? Iya, pernyataan Hajar Dewantara seperti guru itu seperti petani. Ibarat kita menanam jagung itu tidak satu hari kita tuai hasilnya, tapi beberapa bulan baru kita panen. Sama seperti kita menyampaikan ilmu kepada siswa, dalam beberapa tahun yang akan datang baru siswa itu akan merasakan, dan itu baru akan kita rasakan juga. Ada anak yang menjadi polisi dan lain sebagainya sesuai dengan cita-citanya. Semacam itulah kesamaan antara guru dengan petani. Menurut apa yang kami dapat dari ilmu Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru, luar biasa. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ayo, kemarin yang sudah mengerjakan PRK pasti sudah bisa ini. Bu Vivi? Yang kemarin kamu memberikan aksi nyata gitu. sudah selesai kegiatannya, sudah sampai berapa Mbak? Tapi 14 gitu. Alhamdulillah, iya. Nah, Bapak dan Ibu, iya. Jadi apa yang telah disampaikan Pak Gunung itu tadi sudah benar, dan tambahan sedikit dari saya ya. Jadi maksud dari pernyataan Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan seorang pendidik itu sebagai seorang petani adalah, jadi pendidik dan petani itu sama-sama mempunyai peranan penting saat bercocok tanam. Hanya saja kalau kita sebagai pendidik itu yang ditanam itu beda. Kalau petani yang ditanam adalah jagung, padi, bibit. Nah, sama. Jadi bagaimana untuk menghasilkan tanaman yang tumbuh subur seperti itu, petani kan harus atau mengupayakan beberapa hal ya. Jadi tidak hanya dibiarkan saja, oh padiku wis udanan nanti bisa tumbuh sendiri, tidak seperti itu. Jadi perlu upaya-upaya supaya tanaman itu tumbuh subur. Salah satunya adalah dengan memberi pupuk, kemudian dengan menyiram pakai air secukupnya, seperti itu. Nah, sama saja Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik itu sekolah adalah kita umpamakan sebagai lahan tanah untuk bercocok tanam, yang mana kita akan mengupayakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak, yang nyaman, kemudian melindungi anak-anak dari rasa-rasa yang tidak nyaman, kemudian menghilangkan hal-hal baik, hal-hal yang tidak baik maksud saya ya. Jadi itu upaya-upaya kita. Karena apa? Karena lingkungan yang tidak nyaman itu akan membuat peserta didik itu sulit menerima materi atau pelajaran begitu. Ya. Nah, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif, di mana di dalam lingkungan positif itu terdapat warga sekolah yang saling menghargai, kemudian saling belajar, saling mendukung. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu nantinya yang akan menumbuhkan sebuah karakter baik. Ya, jadi karakter-karakter baik yang terbentuk dari kebiasaan itu yang nantinya akan membentuk sebuah budaya positif. Gitu. Ya, jadi budaya positif itu ada 6 komponen Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi,
ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan berikutnya adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, lanjut. Nah, disiplin. Saya mau tanya terlebih dahulu, apa pendapat Bapak dan Ibu tentang disiplin? Monggo yang mau memberikan pendapatnya. Ini sudah sering kita kita sampaikan ke anak, sudah sering kita dengar dan bahkan juga sudah kita laksanakan. Ya, monggo, adakah yang mau berpendapat tentang disiplin itu apa sih? Bu Dewi? Bu Yuni mungkin? Ya, silakan pakai mic supaya terdengar. Menurut pendapat saya, disiplin itu adalah perilaku yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuni. Jadi menurut Ibu Yuni tadi disiplin adalah sebuah perilaku yang sudah sesuai dengan aturan. Ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuni tadi ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak dan Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi tidak dianjurkan hukuman itu ada untuk mendisiplinkan siswa. Karena yang harus kita tanamkan itu disiplin dari diri sendiri. Jadi siswa itu merasa saya harus seperti ini karena saya menghargai diri saya sendiri, seperti itu. Ya, lanjut. Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita tidak mampu mengontrol diri kita menjadi orang yang disiplin, baru nanti ada peraturan, ada orang lain atau dari motivasi eksternal ya, dari luar yang akan mendisiplinkan kita, seperti itu. Kalau anak-anak yang kurang disiplin berarti kewajiban Bapak dan Ibu guru. Tentunya dalam peraturan seperti ini harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Tidak boleh hanya guru saja, ya, hanya guru saja atau peraturan sepihak. Harus dibuat bersama-sama, seperti itu. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jadi yang sudah saya sebutkan tadi, dari diri sendiri, tidak dari orang lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut motivasi eksternal, karena kita harus dipaksa dari luar. Karena berasal dari luar dan bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu ada pun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika itu
jarwanya Nora mau lepasin pangkat ning uga kuat kuwasa amandiri priyono. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita yang mengendalikan diri sendiri, bukan orang lain. Ya. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Maaf, lidahnya kebalik-balik nih Bapak Ibu, tidak biasa bicara bahasa Inggris. Tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, kalau saya bacanya, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Begitu. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk mempercayai sesuatu, itu contoh saja, itu nanti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dari dalam hati. Karena apa? Karena itu tadi yang kita yakini. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan disiplinnya. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan pemikiran dua pakar tersebut, ya seperti yang sudah disampaikan oleh kedua pakar, yakni Ki Hajar Dewantoro dan juga Diane Gosen, di mana kedua pakar tersebut mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah kita percayai, dan nilai-nilai inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, saya lanjutkan ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi kita kalau sudah memegang teguh satu aturan, satu nilai, nah itu kalau benar-benar sungguh-sungguh kita laksanakan, itu perilaku kita akan sama dengan yang kita yakini, yang kita anut. Begitu. Ya, saya lanjutkan. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kurikulum yang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah ini, harapan kita adalah anak dapat sesuai dengan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 komponen Bapak dan Ibu. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Jadi mandiri itu adalah kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini kemampuan seseorang dapat menilai, mengevaluasi, kemudian bertanya tentang apa yang sudah dia lihat atau pelajari.
Kemudian kreatif yaitu kemampuan menciptakan hal-hal yang baru. Dan berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong itu kemampuan bekerja sama. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Di sini adalah rasa saling menghargai dari beberapa keberagaman yang ada di Indonesia. Itu, pada itu saya lanjutkan saja. Nah, kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3. Yang pertama adalah motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah teori paling rendah Bapak dan Ibu. Jadi yang nomor 1 ini itu teori paling rendah. Dan di situ seseorang akan selalu berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu yang mendasari seseorang, dan ini sifatnya adalah motivasi eksternal karena dikendalikan oleh aturan, ya dari luar, dari aturan dari luar. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi untuk motivasi ini 1 tingkat di atas yang pertama tadi. Dan orang pada motivasi ini akan selalu berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan dengan apa ya? Iya, iming-iming imbalan. Wah, aku nanti kalau melakukan ini akan dapat apa? Misalnya saya berangkat basic supaya saya dapat pujian, kemudian nanti saya dikasih nilai bagus. Nah, seperti itu adalah level 2 ya, level 2, 1 tingkat di atas yang nomor 1. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku yang tertinggi, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini adalah motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Karena apa yang akan dilakukan itu benar-benar berasal dari dalam diri kita. Itu kemauan kita sendiri. Jadi misalnya saya berangkat, saya tak berangkat basic karena apa? Karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Nah, itu motivasi yang tertinggi. Jadi bukan karena wah nanti kalau saya terlambat saya akan mendapatkan nilai akan selalu tidak baik, atau saya kalau mau berangkat basic itu supaya saya dipuji. Itu beda ya. Jadi yang terakhir ini benar-benar berasal dari diri sendiri, dan ketika melakukannya itu dengan rasa yang senang, tidak ada keterpaksaan sedikit pun. Nah, dan orang yang ada di motivasi ini akan selalu berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Dan ini adalah satu-satunya motivasi internal. Ini motivasi ketiga inilah Bapak dan Ibu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, yang terutama diri sendiri, karena semua hal kecil, semua perubahan-perubahan apapun itu berasal dari diri sendiri dulu, baru kita menggerakkan orang lain. Gitu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Apa saya lanjut saja? Oke, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Ya, coba kita mau es breaking sekali lagi supaya kita lebih fresh lagi. Sepertinya sudah ada yang ngantuk-ngantuk di belakang ini Bu Era ini. Ya, kita es breaking sekali ya. Ya, kita selingi sebentar. Kali ini Bapak dan Ibu cukup mengikuti kata-kata saya.
sekali. Cukup mengikuti kata-kata saya, oke? Fokus, dengarkan, oke? Semangat, 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 hebat, hebat, hebat. Semangat, 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 hebat, hebat, hebat. Semangat, semangat, hebat, 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 hebat. Semangat, semangat, hebat, 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 hebat. Ada berapa Pak bunyi semangatnya? 2. Benar apa salah? Ya, saya ulangi lagi ya. Mohon fokus, ikuti kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya. Pak Bunda masih mikir, Pak ini salah, ini. Ya, benar-benar. Semangat, 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 hebat, hebat. Semangat, 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 hebat, hebat. Bapak juluk siji. Ya, sekali lagi. Semangat, 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 hebat, 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 hebat. Semangat, 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 hebat, 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 hebat. Oke. Ada berapa hebat? 7. Benar atau salah Bapak dan Ibu? Salah. Yang benar jawabannya adalah 7. Berapa? 7. Nah, dan ternyata Bapak Ibu belum tepat semua. Jawabannya adalah berapa Bu Vivi? 1. Saya instruksi awal tadi apa? Ikuti kata-kata saya. Ketika saya nanya ke Bu Vivi, ada berapa semangat Bu Vivi? Ya jawabannya adalah ada semangat. Ada berapa semangatnya Bu Vivi? Bapak karena pemerintah dan ternyata konsentrasinya sudah mulai buyar. Fokusnya tadi yang itu ya. Pada instruksi awal ikuti kata-kata saya. Ya, baik bisa sambil diminum Bapak dan Ibu. Ya, sambil saya lanjutkan. Kita lanjut ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Tahukah jawabannya Ibu-ibu? Nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar selamat. Sip. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Supaya sehat. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Supaya tidak ketinggalan pelajaran ya. Nah, mengapa tidak peraturan? Kalau kita meyakini, kalau kita dalam diri kita sendiri itu sudah berpikir bahwa kita tidak perlu aturan kalau kita sadar diri bahwa memakai helm itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kan kalau kita sudah mempunyai mindset seperti itu tidak perlu aturan pun sudah berjalan. Mau saya mau jalan dari sini ke situ, wah ada kemungkinan yang terjadi walaupun jaraknya dekat. Saya memakai helm supaya saya selamat. Itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Nah, kemudian yang kedua juga sama. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kalau kita sendiri sudah memiliki keyakinan bahwa kalau kita menerapkan ini, kita akan selalu sehat. Itu juga sebuah keyakinan, ya. Yang ketiga sama. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat
pelajaran kalau kita tahu bahwa kalau kita tidak terlambat, itu kita akan mengikuti mendapatkan pelajaran secara penuh. Nah, ini Bapak Ibu, jawabannya itu tadi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti itu. Jadi kita itu jika sudah memiliki satu keyakinan, itu akan lebih membuat kita itu semangat, memiliki motivasi yang kuat untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu dibandingkan dengan sebuah peraturan. Karena itu tadi yang sudah kita bahas di awal. Kalau peraturan itu nanti kita jadinya tidak nyaman melakukan sesuatu itu. Terpaksa, ya. Itu. Ya, jadi mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya itu tadi Bapak Ibu. Karena motivasi intrinsik itu bisa lebih menggerakkan seseorang. Seperti itu. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itulah Bapak dan Ibu kenapa sangat penting sekali keyakinan kelas itu dibentuk di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Karena nanti anak-anak akan paham apa sih tujuannya saya harus mengikuti keyakinan kelas itu. Begitu, jadi tidak semata-mata hanya didorong dengan aturan saja. Nah, ini Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas ini mungkin nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya, untuk diterapkan di dalam kelasnya masing-masing. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu hendaknya yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Jadi tidak usah panjang lebar kata-katanya, itu cukup padat, singkat dan jelas. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Berikutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kemudian berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi dibahas bersama-sama dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi secara berkala itu bisa ditinjau ulang. Adapun tujuan dari keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik.
Dan yang ketiga adalah membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat di situ. Ada peraturan, kemudian keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Jadi misalnya peraturan di kelas itu sudah dibuat selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti melatih tanggung jawab. Jadi di setiap aturan yang sudah dibuat bersama-sama itu harus ada tujuan nilai-nilai diri yang tertanam pada aturan yang sudah dibuat atau kesepakatan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu bisa diganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, jadi kalau membuat keyakinan kelas itu yang negatif saja, ya jangan. Kalau yang peraturan itu kan bahasanya masih negatif. Kemudian kita memakainya kata-kata yang positif di sebuah keyakinan kelas. Kemudian untuk mengganti hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu komitmen pada tujuan. Jadi tujuan awal juga disampaikan, anak-anak kita buat komitmen jam berapa mau dimulai pembelajaran. Jadi anak-anak sendiri juga mempunyai tanggung jawab, ya. Dia ketika melakukan, saya harus hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, karena itu sudah merupakan kesepakatan bersama, seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya adalah kalau di peraturan dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Jadi ini kata gantinya, bahasanya seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah kesehatan, tentang kesehatan diri kita sendiri yang harus diperhatikan. Itu kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu adalah menghormati orang lain dan juga kesabaran. Kemudian menggunakan masker, itu adalah kesehatan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Ini sudah contoh saja. Jadi misalnya selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, kemudian saling menghormati dan menghargai, kemudian selalu bekerja sama, saling membantu dan tolong menolong, kemudian ada selalu datang tepat waktu. Tuh. Jadi bahasanya itu lebih positif, bahasa yang digunakan. Selalu rapi saat memakai seragam sekolah, kemudian mengambil keputusan dengan musyawarah dan juga budaya membaca dan semangat belajar. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke hukuman konsekuensi restitusi. Ini Bapak dan Ibu, jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu kalau hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata ketika kita menggunakan hukuman. Itu karena apakah di sini Bapak Ibu masih ada yang menggunakan hukuman? Tidak ada ya, semoga ya karena dampaknya itu akan berpengaruh pada fisik anak tersebut maupun psikis. Jadi ketika ada sesuatu di pembelajaran begitu, sebaiknya tidak menggunakan hukuman. Ya, konsekuensi.
Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini yang dinamakan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, beda dari hukuman tadi Bapak Ibu. Kalau hukuman tadi itu sepihak, jadi hanya diberikan oleh guru. Nanti tahu-tahu kalau anak bajunya keluar sudah dipanggil saja. Hehehe, sini, kamu push up 5 kali karena bajunya keluar. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi itu dibicarakan terlebih dahulu dengan murid. Jadi dibicarakan, kalian anak-anak kalau nanti ada yang bajunya keluar, ditawarkan saja apa yang akan kalian terima, biar mereka sendiri yang menjawab. Kalau mereka bilang, saya push up 10 kali, seperti itu, berarti ketika suatu saat kita mengetahui anak tersebut mengeluarkan bajunya, tanpa kita perintah pun dia tahu apa yang harus dilakukan. Itulah yang namanya konsekuensi. Berikutnya adalah restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang diharapkan nantinya bisa kita terapkan pada anak didik kita, yaitu restitusi, bukan hukuman, konsekuensi yang tetapi adalah restitusi, di mana kita akan menuntut anak tersebut memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kita hanya menuntut saja. Ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, itu kita tuntut, apakah yang sudah kalian lakukan itu benar? Dia akan menjawab sendiri, salah Bu. Baik, kalau salah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, jadi kita hanya menuntut supaya mereka itu mempunyai karakter lebih baik yang kuat. Begitu. Ini restitusi. Saya lanjutkan ini Bu. Sampai di sini dapat diterima apa yang saya paparkan ini yang saya sampaikan, bisa ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini jadi kalau hukuman itu membentuk identitas gagal. Jadi kita bukan menuntut, tapi dia itu jadi seseorang yang gagal, yang tidak menjadi dirinya sendiri. Karena gini Bapak dan Ibu, pada dasarnya seorang anak itu baik. Semua anak itu baik. Ya. Jadi kalau ada anak yang melakukan satu perilaku yang kurang baik, itu perlu kita tuntun, perlu kita luruskan. Ada apa seperti itu? Ya, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan ini tidak akan saya bacakan karena terlalu banyak. Ini Bapak dan Ibu. Ya, kirim BA, baik, siap. Jadi ini ada beberapa perbedaan antara hukuman, kemudian disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjut dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang pendidik itu harus tahu bahwa kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada bertahan hidup,
kemudian ada kebutuhan kesenangan, kemudian kebebasan dan penguasaan. Langsung kita buka saja satu persatu. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan juga, dan juga kelompok di mana kita tergabung. Jadi kalau kita mempunyai suatu kelompok dan di situ kita merasa dikucilkan, itu kan juga rasanya bagaimana ya? Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, lanjut, kebutuhan keempat adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ya, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu saya lanjutkan saja. Nah, ini materi yang terakhir adalah 5 posisi kontrol. Dan ini 5 posisi ini yang harus diterapkan oleh seorang guru, oleh kita sebagai seorang guru, kemudian sebagai orang tua maupun atasan dalam melakukan suatu kontrol. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa dilihat. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, kira-kira saat ini itu kita ada di posisi yang mana? Ya? Yang mana? Teman. Posisi teman, ya, berarti Bu Vivi menganggap teman murid-muridnya itu sebagai seorang teman. Ada lagi yang lain? Penghukum aja. Ini. Ya, Pak Agus, baik. Nah, Bapak dan Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling tepat diterapkan oleh seorang guru itu adalah manajer. Seorang manajer. Ya, jadi manajer itu adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Jadi tidak sepihak, jadi melakukan sesuatu bersama-sama dengan murid.
kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu, kita itu juga sudah berperan sebagai teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembalikan keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan satu kesalahan, itu dikembalikan kepada anak tersebut, ditanyakan, apa yang sudah kita yakini? Seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan siapa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku. Jadi kita memantau dan juga sebagai teman kita menuntut anak tersebut. Itu saya lanjut ya. Ini adalah segitiga restitusi. Tadi untuk restitusi sudah kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini saya sudah beberapa kali menerapkan restitusi ya pada di SD ini. Ini siswa yang melanggar, kemarin ada anak yang sedang bermain bola, kemudian dia terlihat keluar bajunya dan saya ajak ngobrol di ruang guru. Ya saya tanya-tanya tentang sebenarnya tujuan anak tersebut, apakah itu benar atau salah, seperti itu kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi suatu anak yang mempunyai yang dia melakukan sesuatu yang tidak baik, itu kita cara menghadapi atau mengatasinya dengan segitiga restitusi. Ya, di mana kita itu memvalidasi terlebih dahulu, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita itu tanya terlebih dahulu apa yang kamu lakukan ini, apakah benar atau salah, kemudian kita tuntut dia menjadi anak yang kembali pada hakikatnya, karena hakikat anak tadi itu dia menjadi anak yang baik. Semua anak itu baik, hanya saja ketika anak melakukan satu kesalahan, itu berarti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Jika anak melakukan sesuatu yang di luar yang tidak baik, ketika kita panggil, kita ajak bicara, dia pasti akan menyampaikan, dan ternyata dia pasti mempunyai satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Mengapa dia melakukan seperti itu? Karena saya ini, Bu. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Karena saya ini. Jadi jangan setiap kali ada anak yang tidak baik itu selalu menjudge ya. Kita pahami dulu mengapa dia bisa seperti itu. Begitu Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya, kita lanjut. Nah ini 3 langkah segitiga restitusi tadi juga sudah kita bahas. Ini ada satu contoh penerapan segitiga restitusi. Mohon ditulis sebentar Bapak dan Ibu, ini kok muter ya.
sebuah video di mana saya sedang berbicara dengan anak yang datang terlambat. Jadi di situ ketika saya tanya, ternyata dia bangun kesiangan. Kemudian saya tuntun dia bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi, dan dia juga bisa berpikir. Oh Bu, berarti saya besok bangun lebih pagi seperti itu. Mohon maaf ini videonya tidak bisa diputar, mungkin terkendala jaringan ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, sekian yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Sudah ya? Mungkin cukup. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah bisa diterima dengan apa yang saya sampaikan? Sudah ya? Nah, baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Demikian tadi sedikit sedikit ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Semoga Bapak dan Ibu semua dapat mengambil apa yang tadi sudah saya sampaikan dan juga diterapkan kepada peserta didiknya masing-masing. Ya, selalu semangat Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah kita pilih, karena kita sudah mendedikasikan diri kita itu sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, maka mari kita tuntun anak-anak kita menjadi seorang anak yang yang bahagia, yang belajar dengan senang tanpa keterpaksaan apapun. Gitu ya. Semangat Bapak Ibu semua. Semangat. Ya, semoga niat yang menjadi niat baik kita itu mendapat ridhonya dan juga mendapat kemudahan dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi. Sekian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang diberikan dari Ibu Era yang tadi sangat banyak dan sangat bermanfaat itu untuk kita sebagai guru di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ilmu itu semoga bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Oke Bapak Ibu Guru, saya dan segenap panitia acara hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru beserta tamu undangan yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini, mengikuti acara dengan sebaik mungkin, dan saya mengucapkan banyak maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Mari kita akhiri acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Nadira tadi Bu Era lihat kamu jalannya ke kelas terburu-buru. Iya, sampai ke kelas jam berapa tadi? Jam 7.20. Mbak Nadira tahu peraturan di sekolah ini harusnya sampai sini jam berapa? Sebelum jam 7 ya. Berarti tadi Mbak Nadira terlambat. Ya, kenapa bisa terlambat? Oh, bangunnya kesiangan. Kok bisa bangun siang? Kenapa? Oh, tidur jam 11. Nah, kok tidur jam 11 itu yang dilakukan apa saja? Nonton TV sampai jam 11. Oh, iya. Jadi sekarang Bu Era tanya dulu ya, yang sudah dilakukan oleh Mbak Nadira sudah benar atau belum? Belum benar ya, jadi yang belum benar. Kalau begitu berarti Mbak Nadira tadi sudah mengakui kesalahannya, Mbak Nadira terlambat, ya kan? Nah, dan apakah Mbak Nadira siap untuk memperbaiki diri? Ya, memperbaiki diri, tidak melakukan kesalahan yang sama ya, dengan cara apa? Nah, itu dari awal berarti nonton TV-nya dikurangi, yang tadinya sampai jam 11 nanti bisa tidur jam 9 atau jam 10 supaya nanti kamu bangunnya juga lebih pagi dan juga sampai sekolahan tidak terlambat lagi, gitu ya. Ya, berarti Mbak Nadira siap lebih baik lagi dari hari ini, besok bangunnya lebih pagi dan juga berangkatnya lebih awal ya. Siap ya? Ya, terima kasih dan jadi sama ya. Terima kasih.